Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Gimana kabar hari ini anak-anak? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita ke bab 2, yaitu tentang fabel. Nah, untuk lebih jelasnya silakan disimak penjelasan berikut ini. Mengapresiasi dan mengkreasikan fabel. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari yaitu 3.11, mengidentifikasi informasi tentang fabel atau legenda daerah setempat yang dibaca dan didengar. 3.12, menelaah struktur dan kebahasaan fabel atau legenda daerah setempat yang dibaca dan didengar. Apakah kalian pernah membaca atau mendengar cerita kisah si semut dan merpati? Atau si tupai yang sombong? Atau si kancil dan buaya? Nah, itu semua adalah cerita fabel. Jadi, apakah yang dimaksud dengan fabel? Secara etymologis, fabel berasal dari bahasa Latin yaitu fabula. Fabel adalah cerita tentang kehidupan binatang yang berperilaku menyerupai manusia dan memiliki pesan moral di dalamnya. Selanjutnya, kita akan pelajari tentang ciri-ciri fabel. Yang pertama, fabel bersifat fiksi, artinya bukan kisah tentang kehidupan nyata, seperti binatang yang bisa berbicara dan melakukan aktivitas layaknya manusia. Yang kedua, fabel mengambil tokoh para binatang. Yang ketiga, fabel menggunakan latar alam, biasanya hutan, sungai, kolam, dan sebagainya. Yang terakhir, fabel menggunakan petunjuk kisah masa lampau, seperti Alkisah, pada zaman dahulu, pada suatu hari, dan sebagainya. Ditinjau dari pemberian watak dan latarnya, fabel terbagi menjadi dua jenis, yaitu fabel alami dan fabel adaptasi. Fabel alami yaitu menggunakan watak tokoh binatang seperti pada kondisi alam nyatanya. Misalnya, siput berjalan dengan lambat, atau singa yang terlihat buas dan ganas. Selain itu, fabel alami menggunakan latar seperti hutan dan sungai. Yang kedua adalah fabel adaptasi, artinya fabel yang memberikan watak tokoh dengan mengubah watak aslinya pada dunia nyata. Jadi, segala bentuk perubahan watak dan karakter pada binatang sudah berarti dikatakan fabel adaptasi. Misalnya, di istana. Contohnya, kuda yang menjadi tangan kanan majikannya. Dan, burung yang periang sedang berulang tahun di istana. Selanjutnya, struktur yang ada pada fabel. Ada 4 struktur. Bisa juga kita singkat dengan sebutan oke asik. Oke asik terdiri dari orientasi, artinya bagian awal dari suatu cerita yang berisikan pengenalan. Bisa pengenalan tokoh, latar tempat, waktu, dan suasana. Yang kedua, komplikasi, artinya berisikan munculnya awal permasalahan antara satu tokoh dengan tokoh yang lain. Yang ketiga yaitu resolusi, artinya bagian fabel yang berisikan penyelesaian atau pemecahan terhadap suatu masalah. Yang terakhir adanya koda, yaitu penutup atau bagian akhir fabel yang berisi pelajaran sehingga kita dapat memetik pesan yang ada di dalamnya. Baiklah anak-anak, setelah kalian memahami tentang pengertian, ciri-ciri, jenis, dan struktur fabel, sekarang kita akan menyimak sebuah video yang di dalamnya terdapat struktur fabel. Kisah semut dan belalang.
Pada suatu hari, di musim panas dekat ladang di hutan yang rimbun, terlihat seekor belalang sedang bernyanyi sembari memainkan biolanya. Pada saat yang bersamaan, terlihat barisan para semut membawa dengan susah payah sebuah butir jagung yang akan dibawa ke sarangnya. Hai semua kamu, ayo kemari bernyanyi dan bermain denganku. Lihatlah, hari ini sangat cerah bukan? Kata si belalang. Aku sedang mengumpulkan butiran jagung untuk kusimpan buat persiapan di musim dingin nanti. Aku sarankan kamu untuk melakukan hal yang sama. Kata si semut. Kenapa aku harus repot-repot mengumpulkan makanan di musim dingin? Lagi pula, persediaan makanan ini masih sangat banyak. Kata belalang. Si semut tetap melanjutkan pekerjaannya dengan tekun, dan sang belalang tidak menghiraukan perkataan si semut serta melanjutkan bernyanyinya. Ketika musim dingin tiba, sang belalang terlihat sangat lemah karena dirinya kelaparan. Sementara para semut terlihat bahagia dan bersenang-senang. Mereka membagikan jagung serta biji-bijian setiap hari kepada sang belalang dari lumbung makanan yang mereka kumpulkan. Jadi, terdapat dua pesan yang ada di dalam cerita si semut dan belalang. Yang pertama adalah, menabung yang kita inginkan di masa datang adalah sesuatu hal yang baik. Yang kedua, jangan terlena dengan keadaanmu saat ini. Masa depan yang bahagia dan sukses akan kamu raih jika kamu bekerja keras. Cukup sekian pembelajaran pada pagi hari ini, mudah-mudahan bisa dipahami dan dimengerti. Nah, untuk tugas kalian sekarang silakan dikerjakan soal pilihan ganda nomor 1 sampai 20 pada bab 2 halaman 21 sampai 22.